Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelum masuk ke materi yang ingin saya bahas, saya ingin sedikit mengulas materi pada minggu yang lalu, yaitu materi week minggu ke-3 dan 4. Jadi, saya mau di antara kalian ada yang mau membantu menjelaskan materi week 3 dan week 4. Saya mau Pak, Lana. Oke, Lana. Silakan Lana. Oke baik Pak, izin menjelaskan Bapak untuk Baik. materi week 3 yang telah kita pelajari itu em, di situ kita menganalisis pasar pasar konsumen. Nah, definisi perilaku konsumen itu sendiri adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, atau ide, bahkan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, Oke. keputusan pembelian dari konsumen itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu ada faktor budaya, faktor sosial, juga faktor pribadi. Nah, untuk materi week 4 itu tentang melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran itu sendiri adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan juga publik dengan pemasar melalui informasi. Informasi itu Oke. untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang serta masalah pemasar, terus menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi tindakan pemasar. Seperti itu, Pak. Terima kasih Lana telah membantu saya mengulas materi week sebelumnya. Selanjutnya, siapa di sini yang mau menjelaskan, membantu saya menjelaskan Saya sebelum Pak menuju Vio. materi yang baru? Oke. Terima kasih Vio, silakan. Jadi, untuk materi week 5 ini membahas segmentasi dan targeting, yaitu proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan, lalu memilih target pasar yang paling tepat agar pemasaran lebih fokus dan efektif. Untuk materi week 6, itu membahas value proposition dan positioning, yaitu cara perusahaan menawarkan nilai kepada pelanggan, serta membedakan produknya dari pesaing agar memiliki posisi yang kuat di benak dan konsumen. Seperti itu, Pak. Oke, saya rasa kalian cukup paham dengan materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk pada inti materi. Pada slide pertama ini dengan judul pengaruh promo gratis ongkir dan diskon terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Secara konseptual, promo gratis ongkir dan diskon memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Gratis ongkir berfungsi menurunkan biaya total yang dirasakan konsumen sehingga hambatan dalam bertransaksi menjadi lebih kecil. Akibatnya konsumen lebih terdorong untuk melakukan pembelian, bahkan cenderung menambah jumlah belanja agar memenuhi syarat promo. Oke, next slide. Nah, di slide kedua, penjelasan Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan tahun 2015 oleh si grup di Singapura. Shopee hadir karena meningkatnya penggunaan smartphone dan kebutuhan belanja online di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan menawarkan sistem belanja yang mudah, aman, dan praktis. Promo gratis ongkir digunakan di Shopee juga karena dapat mengurangi biaya belanja, membuat harga terasa lebih murah, mendorong pembelian cepat FOMO, menarik pelanggan lama, serta meningkatkan daya saing dengan Tokopedia dan Lazada. Oke, next slide. Di slide ini dijelaskan bahwa promo Shopee mempengaruhi konsumen dari beberapa sisi. Pertama, gratis ongkir membuat konsumen lebih yakin untuk membeli karena biaya jadi lebih ringan. Kedua, teori pemasaran. Promo ini mempengaruhi persepsi nilai, harga terasa lebih murah dan lebih menguntungkan. Ketiga, diskon dapat menarik minat karena memberikan kesan hemat sehingga orang lebih cepat tertarik dan ingin membeli. Next slide. Di slide keempat ini, secara ringkasnya, promo Shopee seperti diskon dan gratis ongkir fungsi baik menarik perhatian konsumen pada tahap awal, yaitu tension dan interest, sehingga konsumen yang mulai tidak memiliki kebutuhan menjadi tertarik. Selanjutnya, promo mempengaruhi persepsi nilai, diskon, membuat harga terlihat lebih rendah sehingga produk dinilai lebih menguntungkan dibandingkan kondisi normal. Dari sisi pelaku, promo juga meningkatkan probabilitas pembelian. Menariknya dalam jangka panjang terbentuk perilaku menunda pembelian di mana konsumen cenderung menunggu promo sebelum membeli. Dengan demikian, promo tidak hanya berdampak pada keputusan, tetapi juga membentuk pola perilaku konsumen berkelanjutan. Oke, pada slide selanjutnya, yaitu perilaku konsumen terhadap promo gratis ongkir dan diskon Shopee. Menurut kalian bagaimana perilaku konsumen terhadap kasus berikut? Mengapa konsumen tertarik dengan promo Shopee? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Menurut saya, perilaku konsumen itu merupakan tindakan individu dalam mencari, membeli, dan juga menggunakan suatu produk. Dalam konteks e-commerce, perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti psikologi, sosial, dan juga pribadi. Konsumen juga cenderung mencari keuntungan maksimal, seperti harga yang lebih murah atau biaya tambahan yang lebih rendah.
Nah, alasan kenapa konsumen tertarik dengan promo Shopee? Menurut saya konsumen dapat tertarik dengan promo karena adanya beberapa alasan, seperti gratis ongkir dapat mengurangi beban biaya tambahan, sedangkan diskon memberikan kesan penghematan. Selain itu, promo juga dapat memicu perilaku impulsif buying, di mana konsumen akan membeli tanpa perencanaan. Nah, faktor Oke, lain seperti fear of missing out atau FOMO atau bahasa Indonesianya itu rasa takut ketinggalan, promo juga turut mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti itu, Bapak. oke, terima kasih. Next slide. Peran Shopee riset dalam menentukan strategi promosi Shopee. Selanjutnya, menurut kalian semua bagaimana peran riset dalam menentukan strategi promosi Shopee? Silakan. Izin saya ingin menjawab lagi, Bapak. Oke, Menurut kan? saya, peran riset dalam menentukan strategi promo Shopee itu riset pemasaran sangat berperan penting dalam menentukan strategi yang digunakan oleh perusahaan. Melalui riset, perusahaan dapat memahami kebutuhan, preferensi, serta perilaku konsumen itu sendiri. Data yang diperoleh juga kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, Bapak. Seperti itu. Oke, next slide. Yang Anda ketahui tentang bagaimana Shopee menentukan promo gratis ongkir dan diskon itu bagaimana? Izin menjawab, Bapak. Untuk Oke, promo gratis ongkir dan diskon sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Hal ini karena promo dapat mengurangi biaya dan membuat konsumen merasa lebih untung. Selain itu, promo juga mendorong pembelian impulsif karena konsumen takut ketinggalan kesempatan. Akibatnya minat dan frekuensi pembelian menjadi meningkat. oke, terima kasih. Next slide. Nah, jadi menurut saudara, mengapa segmentasi demografis, perilaku, dan psikografis dapat menjadi segmentasi berikut? Lalu menurut saudara, siapa target konsumen yang tepat untuk promo Shopee? Silakan dijawab. Izin menjawab, Pak. Untuk segmen demografis, ini ada contohnya ada usia, pendapatan. Untuk segmentasi perilaku, ada kebiasaan belanja online. Dan segmentasi psikografis adalah gaya hidup hemat. Untuk target konsumen Shopee, itu adalah pengguna aktif belanja online, terutama usia muda hingga dewasa. Mereka biasanya sensitif terhadap harga, memiliki pendapatan menengah ke bawah, dan memiliki gaya hidup hemat. Seperti itu, Pak. Oke, next slide. Bagaimana Shopee merancang proposisi, nilai pelanggan, dan penentuan posisinya? Dan menjawab, Pak, untuk value proposition, Shopee menawarkan nilai utama berupa kemudahan berbelanja dengan harga yang terjangkau melalui promo gratis ongkir dan diskon. Untuk Shopee positioning, Shopee diposisikan sebagai platform e-commerce yang identik dengan banyak promo dan harga murah. Strategi ini membuat Shopee dikenal sebagai pilihan utama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga dan mencari penawaran terbaik. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Next slide. Oke, selanjutnya adalah saya ingin kalian memberikan argumen dampak promo gratis ongkir dan diskon terhadap pembelian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Silakan untuk dampak positif terlebih dahulu. Saya mau mencoba yang dampak positifnya, Pak. Baik, silakan. Berdasarkan studi kasus yang sedang kita bahas ini pada Shopee, promo gratis ongkir dan diskon terbukti memberikan dampak positif. Hal ini karena konsumen cenderung merasa lebih diuntungkan ketika harga menjadi lebih murah dan biaya tambahan seperti ongkir juga berkurang. Konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli dan cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, promo juga dapat meningkatkan jumlah transaksi serta menarik konsumen baru untuk mencoba berbelanja. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saya sendiri deh Pak, juga sering lebih Oke, tertarik membeli ketika ada gratis ongkir dibandingkan tidak ada gratis ongkir. Dengan baik. begitu dapat saya simpulkan menurut saya bahwa promo menjadi strategi yang efektif dalam mendorong peningkatan penjualan dan aktivitas belanja konsumen. Silakan dampak negatif. Izin menjawab, Pak, untuk dampak negatifnya adalah mendorong pembelian impulsif, membuat konsumen bergantung pada promo, serta berpotensi membuat konsumen menjadi lebih boros. Oleh karena itu, promo perlu dimanfaatkan secara bijak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Next slide. Jadi kesimpulannya adalah promo gratis ongkir dan diskon pada Shopee berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Kemudian strategi ini sesuai dengan perilaku konsumen Indonesia. Promo menjadi keunggulan kompetitif bagi Shopee. Oke, next slide. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan materi kepada kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian selama perkuliahan berlangsung. Akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama.